kelapa yang tinggi dengan janur menambai getai, pohon pisang yang berjejeran membentuk barisan, menambah suasana sejuk pada pagi harinya. Burung-burung berterbangan, sesekali hinggap di dedahan lalu berkicau, beberapa dari mereka mencakar-cakar tanah yang masih basah. Dari beranda musola dengan posisi duduk bersila dan kitab di pangkuannya, Kiai Mahfud melihat semua peristiwa itu penuh takjub. Tak lupa, beliau membaca tasbih dan memuji kebesaran Allah yang telah menciptakan dunia dan isinya begitu sempurna. Di tempat terpencil itu, yang sekarang dikenal dengan Kampung Lambi-Jambi, Kiai Mahfud mengabdikan hidupnya hanya untuk belajar agama. Semakin hari, semakin banyak santrinya yang bertambah. Santri yang dinyatakan lulus pun, mereka pulang ke kampung halamannya masing-masing dan mengajarkan agama apa yang didapat dari pondoknya dulu. Tetapi, tak semua kabar itu baik. Beberapa kabar buruk juga datang silih. Diceritakan di sebuah pesisir utara yang terletak 12 km dari tempat Kiai Mahfud tinggal, ada sebuah pelabuhan yang sangat besar. Pelabuhan itu menjadi pusat perdagangan. Beberapa pedagang datang dari berbagai penjuru. Tempat itu sangat sibuk. Penduduk yang tinggal di tempat itu menjadi sangat hidup makmur. Mereka sangat bahagia. Kebutuhan hidup sudah terpenuhi, mulai dari pangan, sandang, dan papan. Mereka telah hidup enak dan mereka telah lupa caranya bersyukur. Bermulalah malapetaka itu tiba. Pada awalnya, mereka hanya berkumpul di warung dan membicarakan hal yang tidak penting. Mereka juga berbicara tentang bisnis. Entah siapa yang pertama kali membawa ke desa pesisir itu. Tiba-tiba saja, permainan judi sudah dilakukan dan hampir bisa dipastikan semua yang berkumpul di situ mereka bermain judi. Pada awalnya, para santri Kiai Mahfud, mereka bersikukuh mempertahankan agamanya. Mereka mengatakan tidak pada kebatilan. Mereka juga sering mengerjakan sholat malam dan bermunajat kepada Allah. Meskipun berbagai cibiran, menghujam, dan menekan mereka. Soalnya, anak baru bau kencur sudah berulah. Jangan jaimlah, ikutan saja. Kami tidak melarang kok. Malah kami senang karena tambah ramai. Pelan-pelan tapi pasti, ocehan demi ocehan membuat mereka tertekan. Hingga mereka menjadi sangat malu jika dilihat sedang beribadah. Maka mereka menjalankan ibadah dengan sembunyi-sembunyi. Pada malam harinya, para santri Kiai Mahfud ikut berkumpul dengan penduduk tersebut. Awalnya hanya untuk menghilangkan prasangka, tetapi mereka mulai mencoba bermain judi sedikit demi sedikit. Mereka mulai menjadi bagian dari penduduk tersebut. Dan mereka telah lupa etika kesantrian mereka. Akhirnya, berita ini sampai ke telinga Kiai Mahfud. Seorang santrinya baru saja sowan dan memberitahukan bahwa kabar yang di luar etika kesantrian. Kiai Mahfud menenun. Sekali dia menggeleng-gelengkan kepala dan mengangguk-anggukkan. Kiai Mahfud harus berhijrah ke tempat. Setiap langkah dia kokohkan dengan membaca istighfar. Setiap hembusan nafas dia keluarkan dengan membaca tasbih. Setiap pandangan mata dia tajamkan dengan membaca sholawat. Tak henti-hentinya beliau membacanya hingga sampai di tempat tujuan. Tempatnya sangat panas itu membuat Kiai Mahfud merasakan ada kejanggalan. Para pedagang, mereka lupa waktu sholat telah tiba. Tidak ada yang dipedulikan Kiai Mahfud. Para lelakinya, mereka sibuk bermain judi. Kiai Mahfud pun mulai menjalankan misi. Kiai Mahfud mulai mengadakan acara yang sangat besar. Tetapi rencana ini tidak berhasil. Kiai Mahfud pun merasa lelah.
Entah ada yang salah dengan kata-katanya, hingga sentrinya saja tidak ada yang mau mendengarkannya. Hingga setetes air mata menjatuhi pipinya. Bagaimanapun, mereka adalah makhluk Allah yang kebetulan tersesat jalan gelap gulita. Semoga nanti mereka mendapat hidayahnya. Kiai Mahfud juga berusaha menggait anak-anak kecil untuk diajarkan mengaji. Namun, hanya sedikit saja orang tua yang mengizinkan anaknya untuk mengaji. Selebihnya, mereka menyuruh anaknya untuk mencari rezeki. Kiai Mahfud pun mulai sangat lelah. Tetapi, beliau masih terus bersabar. Diputuskannya sebuah pertimbangan, hingga keluar dari bibirnya yang begitu lega sebuah doa yang ia mintakan dengan kekhusyukan. Kiai Mahfud memohon doa, beliau meminta penyakit taufik, dan doa itu dikabulkan. Semua penduduk di desa itu, mereka menderita penyakit sakit perut. Mencari tabib atau dokter pun mustahil. Penyakit itu sulit disembuhkan. Beberapa penduduk mulai berjatuhan. Mereka disibukkan dengan mengurus jenazah. Saat ini mengurus jenazah, keesokan harinya juga mengurus jenazah. Pada puncaknya, saat mereka sibuk, terbesitlah untuk menggali lubang yang sangat besar, supaya pengurus jenazah keesokan harinya menghemat tenaga untuk mengurus jenazah yang bisa dipastikan keesokan harinya akan berguguran. Kiai Mahfud yang masih tinggal di tempat itu, beliau juga terkena penyakit itu. Beliau wafat dan dimakamkan di desa itu. Karena peristiwa itulah desa ini disebut dengan Lomber. Namun, anak cucu mereka yang kebetulan masih tinggal di situ, mereka menyebutnya dengan Desa Lomber. Demikian asal-usul Desa Lomber ini, semoga dapat menghibur dan bermanfaat. Mohon dukungannya untuk like, subscribe, komen,